Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Reza Rosidin dengan NIM 1080225005. Saya berasal dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal UTS Fisika 1. Oke, pada soal pertama, partikel titik bergerak sepanjang sumbu min Y dengan persamaan posisi terhadap waktu seperti grafik di bawah ini. Untuk grafiknya seperti ini. Oke, selanjutnya ditanyakan A. Gambarkanlah grafik kecepatan dan percepatan terhadap waktu. B. Tentukan posisi, kecepatan, dan percepatan partikel pada waktu T sama dengan 2 detik. C. Dari grafik kecepatan terhadap waktu, tentukan jarak yang ditempuh partikel saat berpindah dari T sama dengan 0 detik ke T sama dengan 8 detik. Oke, mari kita jawab pertanyaan tersebut. Oke, pada pertanyaan A, kita disuruh untuk membuat atau menggambar grafik, yaitu grafik kecepatan dan grafik percepatan. Nah, setelah kita menggambar grafik percepatan dan kecepatan, maka kita akan menjawab, yaitu untuk A, untuk T sama dengan 0 sampai 4 detik, posisi dari 0 meter sampai 10 meter, maka kita menggunakan V1, yaitu rumus delta Y per delta T. Maka 10 dikurangi 0 per dibagi 4 dikurangi 0, sama dengan 10 per 4 bagi 4, yaitu 2,5 meter per sekon. Untuk T sama dengan 4 sampai 8 detik, maka posisinya di 10 meter, yaitu V2 sama dengan delta Y per delta T, sama dengan 10 dikurangi 10 dikurangi 8 dikurangi 4. Oke, karena ini 4 sampai 8, maka kita balik ya. Untuk T kan 8, T2 dikurangi T1. Untuk V-nya sama-sama 10. Oke, jadi 10, 10. Yang tadi kan dari 10 ke 0, sekarang 10 ke 10. Maka hasilnya 10 dikurangi 10 sama dengan 0. 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Maka 0 per 4 yaitu 0 meter per sekon. Oke, selanjutnya untuk T. Untuk waktu 8 sampai 12 detik. Posisi dari 10 ke 0. Yang tadi 0 ke 10, setelah itu 10 ke 10, sekarang 10 ke 0. Maka V3 dapat ditulis dengan delta Y per delta T sama dengan 0, yaitu V2, V2-nya 0 dikurangi V1 10 dibagi V2 dikurangi V1. Maaf. Yang tadi V2 0 dikurangi V1 10 dibagi T2 yaitu 12. Nah, ini 12 dikurangi T1 yaitu 8, maka min 10 per 4 sama dengan min 2,5 meter per sekon. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang B, yaitu tentukan posisi kecepatan dan percepatan partikel pada waktu T sama dengan 2 detik. Oke, maka T sama dengan 2 detik, jawabannya T sama dengan 0 detik sampai 4 detik, maka YT sama dengan 2,5 ditambah dengan 5, yaitu 7,5 meter. Oke, untuk T sama dengan 0 detik sampai 4 detik, maka VT yaitu 1,25 meter per sekon. Untuk T 0 detik sampai 4 detik, maka percepatan T sama dengan 0 meter per sekon kuadrat. Karena GLB, maka tidak memiliki percepatan. Yang memiliki kecepatan yang konstan, bukan percepatan. Oke, untuk pertanyaan yang C, maaf, untuk pertanyaan C, dari grafik kecepatan terhadap waktu, tentukan jarak yang ditempuh partikel saat berpindah dari T sama dengan
0 detik ke T sama dengan 8 detik. Oke, grafik V kali T sama dengan T yang ditanyakan waktunya 0 sampai 8 detik. Maka kita menghitung dengan luas daerah, yaitu panjang dikali lebar. Maka panjangnya 4 dikali lebarnya 1,25, sehingga hasilnya memiliki 5 meter. Oke, selanjutnya untuk soal kedua, yaitu sebuah pesawat terbang kecil harus mencapai kelajuan minimal sebelum melepas landas sebesar 27,8 meter per sekon. Nah, ini percepatannya ya, dan dapat mempercepat lajunya sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Nah, mempercepat lajunya berarti ini percepatan. Berarti ini menjawabnya menggunakan GLBB, yang dimana percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Maka kita asumsikan pesawat mulai dari keadaan diam. V0 itu sama dengan 0 meter per sekon. Oke, yang ditanya A. Hitunglah panjang minimum landasan pacu yang harus dimiliki agar dapat lepas landas. Maka kita jawab dengan menggunakan ini ya, panjang minimum landasan pacu dengan menggunakan kinematika, yaitu V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali dengan S. Setelah itu kita substitusi nilai yang diketahui. V kuadrat tadi 27,8, maka kita tulis 27,8 kuadrat sama dengan V0 kuadrat, yaitu 0 kuadrat ditambah 2 dikali 2 ini didapat dari percepatan, yang dimana tadi percepatannya 2 meter per sekon kuadrat dikali S. Nah, kita kan mencari jarak panjang minimum landasan pacu, maka kita belum bisa kita tulis S terlebih dahulu. Sehingga 27,8 kuadrat yaitu 772,84 sama dengan 4. 4 ini didapat dari 2 dikali 2 dikali S. Sehingga S dapat kita peroleh dengan cara 772,84 kita bagi dengan 4. Berpindahan ruas. Nah, tadinya perkalian 4 sekarang menjadi pembagian 4. Sehingga hasilnya 193,21 meter. Oke, jadi panjang minimum landasan pacu yang harus dimiliki pesawat agar dapat lepas landas adalah 193,21 meter. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2 yang B. Jika landasan pacu yang didesain memiliki panjang 150 meter, apakah pesawat tersebut dapat mencapai kelajuan yang dibutuhkan untuk lepas landas? Oke, kita jawab. Jika landasan pacu yaitu S sama dengan 150 meter, maka kita menggunakan persamaan yang sama untuk mencari kecepatan akhir, yaitu V, kecepatan. Sehingga seperti rumus yang sebelumnya, ini termasuk GLBB, sehingga V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 dikali A dikali S. Sehingga selanjutnya V kuadrat sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 dikali 2 dikali 150. Maka V yang tadi kuadrat kita ubah menjadi akar. Hasil 4 dikali 150 adalah 600. Sehingga akar 600 sama dengan 24,49 meter per sekon. Jadi untuk yang poin B ini, kecepatan yang dapat dicapai pada landasan 150 meter adalah 24,49 meter per sekon, yang mana kecepatan tersebut lebih kecil dari kecepatan minimal, yaitu 27,8 meter per sekon. Jadi, pada landasan 150 meter, pesawat belum bisa mencapai kecepatan untuk lepas landas. Oke, selanjutnya kita bahas soal yang nomor 3. Sebuah benda dengan massa 50 kg berada pada suatu bidang miring yang licin. Tentukan.
A. Besar gaya yang menyebabkan benda bergerak ke bawah dan gaya normal yang dialami oleh benda tersebut. B. Percepatan balok tersebut. C. Jika balok itu mulai dari keadaan diam sejauh 40 meter dari kaki bidang, berapa lajunya ketika mencapai bagian bidang miring tersebut? Yang D. Berapa waktu yang diperlukan benda tersebut untuk menempuh jarak 40 meter tersebut? Oke, kita jawab. Maaf, salah pencet. Untuk jawaban nomor 3, kita gambar dulu. Oke, setelah kita gambar, kita menemukan cos 37 derajat itu 0,8. Sin 37 derajat sama dengan 0,6. Untuk G, gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Oke, sehingga kita bisa jawab untuk yang pertanyaan A. Besar gaya yang menyebabkan benda bergerak ke bawah. Maka kita mengerjakan dengan menulis rumus Vx sama dengan W sin 37 derajat sama dengan 500 dikali 0,6 yaitu 300 Newton. Untuk gaya normal yaitu sigma F sama dengan 0. Kita tulis N dikurangi W cos 37 derajat sama dengan 0. Maka N sama dengan W cos 37. Sehingga N sama dengan 500 dikali 0,8. Hasilnya 400 Newton. Untuk yang B, percepatan balok, kita menggunakan sigma F sama dengan M dikali A. Maka sigma F-nya itu 300 ya. Sama dengan M itu 50. Masanya 50. Untuk percepatannya kita belum tahu, maka 300 dibagi 50, hasilnya 6. Sehingga 6 sama dengan A, sehingga hasilnya itu kita buat menjadi A sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Untuk yang pertanyaan C, dari keadaan diam dan ketinggian 40 meter dan ada percepatan, berapa lajunya? Kita pakai GLBB karena ada percepatan, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus ditambah 2 tambah 2 dikali A dikali S. Sehingga V kuadrat sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 dikali 6 itu percepatannya tadi ini. Nah, setelah kita dapatkan dari pertanyaan B dikali 40 karena 40 meter ininya jarak atau ketinggiannya. Sehingga V kuadrat sama dengan 2 kali 6 yaitu 12, 12 dikali 40, 480. Dan tadi V kuadrat 480 kita buat V. Yang sebelumnya kuadrat kita substitusikan atau pindah ruas menjadi akar. Sehingga akar 480 sama dengan 21,90 meter per sekon. Untuk yang pertanyaan D, berapa waktu yang diperlukan dengan jarak 40 meter? Oke, kita menggunakan rumus GLBB. S sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2 atau setengah dikali A dikali T kuadrat. Karena diam, jadi S sama dengan 1/2 dikali A dikali T kuadrat. Untuk S sama dengan setengah A dikali T kuadrat, kita rubah menjadi 2 dikali S sama dengan A dikali T kuadrat. Sehingga 2 dikali S yang tadi perkalian A kita substitusikan menjadi pembagi A, yaitu dibagi A sama dengan T kuadrat. Maka T kuadrat sama dengan 2 dikali 40 dibagi dengan 6. T kuadrat sama dengan 80 dibagi 6. Sehingga T adalah akar 80 dibagi 6, yaitu 3,65 S atau tik. Oke, lanjut pada soal nomor 4. Pertanyaan soalnya, asumsi ketinggian bukit adalah 40 meter tanpa gesekan. Roller coaster mulai dari keadaan diam di puncak.
percepatan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Hitunglah, ditanyakan A. Kecepatan roller coaster di dasar bukit. B. Pada ketinggian berapa roller coaster akan memiliki setengah dari kecepatan? Asumsinya Y sama dengan 0 di dasar bukit. Oke, kita jawab. Karena tidak ada gesekan, maka EM kekal. E sama dengan K tambah U. Untuk poin A, kita jawab yang pertanyaan A. Di puncak itu K sama dengan 0, E sama dengan M dikali MGHT, yaitu V sama dengan 0,0, H sama dengan 40. Saat di dasar U sama dengan 0, E, maka setengah MVB kuadrat hanya itu 0 ya. Oke, kita menggunakan hukum kekekalan energi. MGHT sama dengan setengah MVB kuadrat. VB sama dengan akar 2 GHT. Sama dengan akar 2 dikali 9,8 dikali 40. Hasilnya 28 meter per sekon. Untuk yang B, jika kecepatan di puncak setengah, maka ketinggiannya Y sama E sama dengan MGY ditambah setengah MV kuadrat. Setengah MVB kuadrat, MV kuadrat B sama dengan MGY plus setengah M dikali VB per 2 pangkat 2 kuadrat. Sehingga Y sama dengan setengah dikali 3V kuadrat per 4. Hasilnya 3 kali 28 kuadrat. Dibagi 8 kali 9,8. Sehingga 30 meter. Oke. Untuk nomor 4 ini saya tidak terlalu jago dan tidak terlalu bisa lah, sehingga saya tidak banyak menjelaskannya, atau penjelasan saya jika dirasa kurang, saya mohon maaf ya. Oke, lanjut kita jawab. Kita baca soal nomor 5 terlebih dahulu. Soalnya yaitu benda M1 sama dengan 4 kilo bergerak dengan kecepatan 15 meter per sekon ke kanan menumbuk benda lain, yaitu M2 sama dengan 8 kilo yang sedang bergerak ke kiri dengan laju 6 meter per sekon. Oke, jika tumbukan kedua benda adalah tidak lenting sama sekali, tentukan A. Kecepatan masing-masing bola setelah bertumbukan. Oke. B. Energi kinetik masing-masing bola sesudah dan sebelum tumbukan. Oke, kita jawab. Oke. Dikarenakan tumbukan tidak lenting sama sekali, berarti E sama dengan 0. Untuk pertanyaan A, kecepatan masing-masing bola setelah bertumbukan, kita gunakan hukum kekekalan momentum. Yaitu biasanya ditulis dengan rumus dan kita jawab menggunakan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 plus M2 V aksen. Maka 4 dikali 15 hasilnya 60. 8 dikali min 6. Nah, karena plus tadi 8 dikali min 6 adalah 48. Min 48 maka 60 dikurangi 48. Sama dengan 12 V aksen. Sehingga V aksen sama dengan 12 dibagi dengan 12. Hasilnya 1 meter per sekon. V aksen sama dengan V2 aksen. Hasilnya 1 meter per sekon ke kanan. Oke, ibaratnya itu benda atau M1 yang dimana tadi bergerak dengan kecepatan 15 meter per sekon ke kanan menumbuk benda lain,
M2 dengan berat 8 kilo dan sedang bergerak ke kiri dengan laju 6 meter per sekon bertumbukan. Nah, hasilnya itu ini tadi ya. Benda tersebut bergerak 1 meter sekon ke kanan. Oke, untuk pertanyaan B, energi kinetik masing-masing bola sebelum dan sesudah tumbukan. Oke, kita kerjakan yang sebelum tumbukan terlebih dahulu dengan energi kinetik 1 sama dengan setengah M dikali M1 dikali V1 kuadrat. Maka setengah dikali 4. 4 yaitu tadi massa benda 1. Benda pertama 4 dikali V1 kuadrat. V1 kuadrat ini kecepatannya, yang dimana tadi kecepatannya kan 15, maka 15 kuadrat. Sehingga 15 kuadrat 4 dikali 15 kuadrat tadi dibagi 2, nah itu hasilnya 450 Joule. Untuk energi kinetik 2 EK2 yaitu setengah dikali M2 dikali V2 kuadrat. Sehingga setengah dikali 8 dikali min 6 kuadrat. Maka hasilnya 144 Joule. Setelah mengetahui sebelum tumbukan, kita kerjakan yang selanjutnya, yaitu setelah tumbukan. EK1 aksen sama dengan setengah dikali M1 dikali V1 aksen kuadrat. Sehingga setengah dikali 4 dikali 1 kuadrat. Hasilnya 2 Joule. Untuk EK2 aksen sama dengan setengah dikali M2 dikali V2 aksen kuadrat. Hasilnya setengah dikali 8 dikali 1 kuadrat sama dengan 4 Joule. Oke, baik. Kita sudah menjawab semua soal, di mana terdapat 5 soal UTS tersebut. Oke, mungkin seperti itulah yang bisa saya sampaikan atau saya bahas menjawab penjelasannya ini, di mana dapat diketahui masing-masing ini terdapat GLB, GLBB, ada energi kinetik, ada apa lagi ya? Ada ya dan lain-lain seperti kecepatan itu. Oke, oke, seperti itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan untuk menjawab 5 soal UTS tersebut. Oke, mungkin seperti itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika saya banyak jika ada kesalahan dalam menyampaikan atau menjawab, maupun jika saya menjelaskannya tidak bisa kalian pahami. Oke, saya mohon maaf. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.